Ya, sekarang kita lanjutkan tentang syarat wajib. Nah, kalau tadi syarat sah, mungkin bisa dipahami bedanya Bu ya. Nah, kalau syarat wajib itu seseorang dihukumkan wajib berpuasa kalau memenuhi syarat ini. Kalau tadi untuk menggapai sahnya sebuah ibadah saum harus memenuhi 4 kriteria tadi. Nah, syarat daripada wajib puasa faslun syarutu wujubihi khamsah. Syarat-syarat wajib puasa ada 5 khamsah ya. Yang pertama Islam. Nah, jadi kalau orang Islam itu wajib puasa gitu maksudnya. Kalau selain Islam ya tentunya tidak wajib Bu ya. Nah, pengertian Islam di sini meskipun hanya sebatas pernah masuk Islam. Contoh, maaf, kalau Islam keluar dari agama Islam disebut murtad Bu ya. Keluar dari agama Islam disebutnya murtad. Seorang yang muslim atau orang Islam itu wajib puasa sekalipun dia pernah Islam tapi lepas dari agama Islam, murtad, wajib, tapi permasalahannya tidak sah gitu. Bisa dipahami ya. Jadi misalnya 1 bulan sebelum Ramadan dia murtad, artinya dia sebelum sudah Islam, pernah Islam, maka wajib dia puasa tapi tidak sah. Bisa dipahami ya. Ya memang kalaupun dia kerjakan sia-sia gitu, tapi memang harus disampaikan pengertian dari Islam di sini, Islam yang memang dia asli ya, Islam asli, ataupun orang yang pernah Islam gitu, dia wajib untuk saum namun tidak sah gitu ya. Kemudian sehingga puasa juga diwajibkan atas orang murtad karena ia dituntut untuk melaksanakannya sebagaimana seorang muslim sebab ia pernah beragama Islam gitu. Walaupun kalau bicara syarat sah tidak sah namun wajib gitu. Terus apa berpahala ketika dia melaksanakan puasa? Ya tidak. Ya. Artinya walaupun ini sebetulnya definisi Islam saja kita sudah paham, namun barangkali penjelasan yang saya sampaikan tadi, Islam itu kan ada seseorang yang memang tadinya muslim kemudian dia murtad. Nah, dalam pembahasan ini orang yang pernah Islam itu wajib untuk puasa namun tidak sah gitu Bu ya. Kemudian yang kedua, wa taklifun, taklif. Nah, taklif ini kalau kita lihat ini kan dibebankan untuk berpuasa secara umum. Taklif itu adalah seseorang yang sudah dibebankan hukum syariat. Ketika dia perintah sholat wajib, ya wajib dilaksanakan. Siapa yang disebut dengan taklif di sini? Salah satunya orang yang sudah akil balik, gitu ya. Orang yang sudah apa? Akil balik. Orang yang sudah akil balik atau orang taklif ini adalah sebuah pernyataan seseorang yang sudah dibebankan akan hukum syariat. Kalau dia puasa berpahala, bila dia tidak puasa berdosa. Kalau anak kecil tadi yang saya maksud tadi dia belum tamyiz, ketika dia melaksanakan puasa memang tidak sah. Kalau memang secara fisikisnya kita tahu kemampuan dari daya pikirnya belum mencapai kata sempurna akal. Ketika dia melaksanakan puasa, dia sudah mukallaf, terbebani, karena memang misalnya ada anak yang keterbelakangan mental dan dia sudah haid ya, kalau di perempuan, kalau laki-laki sudah balik, maka secara syarat dia wajib
Karena dia sudah apa? Taklif, gitu ya. Orang yang taklif mukallaf namanya, gitu ya, mukallaf. Ketika dia sudah taklif maka wajib. Namun ketika memang kondisi tadi saya katakan daya pemahamannya masih belum mampu membedakan mana yang baik mana yang buruk, dia kembali ke poin atas tadi, tidak sah tapi wajib, gitu. Misal saja di sini misalnya sama seperti orang gila, itu juga sama, Bu. Orang gila itu dia tidak taklif, tidak dibebankan hukum agama, ya, artinya dia tidak melaksanakan puasa pun tidak berdosa. Dia belum atau tidak taklif. Dengan sebab apa dia tidak taklif? Karena akalnya tidak berakal, gitu Bu ya. Atau misalnya lagi orang ayan. Orang ayan itu ayan yang sifatnya ketika memang berkelanjutan, epilepsi ayan dulu ya. Ayan itu kan maaf ya, secara akal itu dia nggak sadar. Ya, saya punya anak dari paman, itu begitu kalau udah kambuh, wow, luar biasa. Ketika memang dia saat dia tidak kambuh dan dia muslim dan dia sudah tamyiz, kasarnya begitu ya. Karena namanya epilepsi itu mungkin sewaktu-waktu saja. Jadi di saat dia sempurna akalnya, maka dia wajib puasa dan sah puasanya. Namun saat dia ayan, pagi misalnya nggak apa-apa, tapi siang dak kambuh misalnya gitu ya, maka ya kewajiban tadi gugur, gitu. Kemudian apalagi seperti orang mabuk. Orang mabuk secara umum akal sehatnya kan telah hilang, gitu ya, sehingga dia tidak wajib untuk melaksanakan puasa di saat dia mabuk, gitu. Ketika dia sadar ya wajib, ya, karena orang mabuk kan nggak bisa membedakan apa yang diucapkan itu kan nggak sadar yang mana baik mana buruk. Kemudian ada pembahasan khusus di sini Bu tentang taklif. Di sini maksudnya balik dan berakal, sehingga puasa tidak wajib atas anak kecil yang tadi yang saya katakan belum tamyiz, gitu ya. Namun kalau tamyiz tabiat maka dia wajib. Orang gila, ayan, mabuk. Nah, adapun mengqadha puasa maka diwajibkan atas orang yang mabuk dengan mabuk yang menghabiskan seluruh siang hari puasa. Misal saat dia mabuk, misalnya dia ikut sahur atau sahurnya dia mabuk misalnya, sulit ya kalau menjelaskan orang mabuk itu sulit. Artinya di saat dia mabuk itu ya dia tidak wajib puasa, namun diganti qadha, gitu ya Bu ya, diqadha. Artinya dia secara tidak langsung ya membatalkan atau batal. Adapun orang ayan maka ia wajib mengqadha puasa secara mutlak, artinya baik ayannya karena kecerobohannya atau tidak. Tetapi ia wajib segera mengqadha jika ayannya disebabkan kecerobohannya, dan ia tidak wajib segera mengqadha jika memang ayannya bukan karena kecerobohannya. Maksudnya dia ini memang kontinu gitu, ayannya bentaran, bagaimana bisa mengqadha? Misalnya setengah hari sehat terus kambuh gitu ya, sering kambuh lah gitu intinya, sulit untuk mengqadha, sulit, nggak ada kesempatan. Karena oke lah di saat itu dia nggak puasa disebabkan dia ayan, secara taklif dia tidak masuk kategori, tapi wajib diqadha. Nah, cara wajib mengqadhanya kalau memang dia sifatnya tadi saya katakan kambuhnya sewaktu-waktu, wajib qadha. Tapi kalau memang dia ayannya bisa dikatakan dalam satu hari bisa 1, 2, 3 kali kambuh, kan namanya shaum itu kan dari terbit fajar sampai terbitnya matahari Bu, ya kan? Upaya dia mengqadha sampai zuhur kambuh misalnya, kan nggak sah lagi gitu ya, gitu. Ntar jam 3 begitu lagi misalnya, gitu ya. Sulit. Jadi yang kalau alternatif seperti ini gitu ya,
maka tentunya ada alternatif berikutnya, ya dengan misalnya kalau memang kemungkinan tidak bisa dikodok gitu ya, ya dengan cara fidyah gitu. Itu Bu ya. Kemudian berbeda dengan sholat, karena orang ayan hanya wajib mengkodoknya ketika ayannya disebabkan oleh kecerobohannya. Diwajibkan mengkodok puasa atas orang gila jika penyakit gila disebabkan oleh kecerobohannya. Artinya gini, dia gila, namun gilanya di sini maksudnya dalam pengertian tidak permanen. Saat dia sadar ya, saat dia gila tadi dia tidak wajib puasa, berarti kan dia tidak puasa. Tapi saat dia sehat, artinya gilanya ini tidak apa ya, tidak permanen gitu Bu ya. Artinya hanya depresi, hanya apalah gitu ya. Gitu ya. Kan ada Bu, orang itu ya mungkin tingkat akal gitu ya, di saat dia mendekati gila dengan gila sebenarnya kan tentu berbeda gitu ya. Iya, artinya kadang-kadang nggak ada sebab tiba-tiba ngaco belo gitu kan, tapi kadang lagi waktunya sadar ya baik gitu mah kita itu kan. Nah saat dia gila tadi ya nggak wajib, tapi saat dia sadar ya mengkodoknya gitu Bu ya. Artinya setelah bulan Ramadan, karena sekarang banyak begitu Bu ya, kita jumpai banyak seperti itu. Ya, artinya kadang siangnya itu ngobrol gitu ya, biasa lah gitu. Kadang ujuk-ujuk sorenya macu belo gitu kan. Wah ada yang begitu Bu, ada. Iya, iya. Sekarang ini memang membedakan orang kesurupan sama orang stres itu beda tipis Bu ya. Iya, iya. Yang jelas ketika seseorang yang mengalami kondisi demikian, kalau memang katakanlah gilanya gitu, istilahnya hanya masih kategorinya masih ada akal sehatnya, maka itu wajib mengkodok. Tapi kalau tidak ya tidak wajib dia memang puasa, karena ini kategorinya kan tidak berakal gitu Bu ya. Iya. Gila ya. Aduh Masya Allah. Yang ketiga, wa itokoh. Ya, wa itokoh, mampu berpuasa. Nah mampu berpuasa di sini Bu, artinya seseorang yang memang kuat melaksanakannya. Pengertiannya, orang yang tidak kuat atau tidak mampu melaksanakan puasa dengan kondisi sakit misalnya, dia tidak wajib gitu. Atau orang yang sudah manula gitu Bu ya, yang sudah sepuh gitu misalnya, udah pikun misalnya gitu, dia tidak mampu berpuasa. Yang wajib yang mampu berpuasa. Kategori orang yang mampu berpuasa di sini, dia secara fisik dia mampu gitu. Secara akal dia juga sehat gitu. Namun ketika dia memang kondisinya sakit, dan sakitnya memang kalau memang dibawa puasa menambah parah penyakitnya, maka dia tidak wajib. Namun ketika memang kondisinya setelah Ramadan sudah mulai memungkinkan dia untuk bersaum, maka dikodok gitu. Memang nilainya berbeda, tapi ya memang anjuran seperti itu. Tapi kalau misalnya sakitnya dengan dia tidak mampu dengan sebab sakit berkelanjutan sakitnya, ya maka dengan fidyah, alternatif seperti itu. Jadi utamanya disuruh puasa dulu. Jadi bukan alternatif menggampangkan, udahlah biar fidyah aja. Utama kodok, perintahnya kodok. Kalau memang sekiranya memang masih belum mampu gitu ya, dalam pengertian melaksanakan puasanya walaupun sudah di luar bulan Ramadan, maka dia harus alternatif keduanya baru bayar fidyah gitu. Kemudian ketika kita misal lagi sini kuat berpuasa atau mampu berpuasa, puasa tidak diwajibkan atas orang yang tidak kuat melaksanakannya. Mungkin karena dia sudah tua gitu Bu ya, sakit misalnya. Nah ukuran sakit di sini sama dengan dibolehkannya tayamum bagi orang yang berhalangan dengan wudu atau hadas besar, tayamum. Artinya seberat itu gitu maksudnya ukuran sakitnya.
Kalau cuman tidak mampu berpuasa tapi sakitnya cuman sakit biasa saja gitu ya. Ada alasan kenapa nggak puasa? Lagi sakit. Sakit apa sih? Kepala, pilek misalnya. Tidak, itu tidak dibenarkan. Mampu berpuasa merupakan syarat wajib. Yang keempat, wasihah, sehat gitu ya. Sehat di sini puasa tidak wajib atas orang sakit gitu. Di dalam kitab Syarah Al-Minhaj bahwa diperbolehkan tidak berpuasa dengan niatan tarokhus atau memperoleh rukhsah gitu. Jadi dia itu sakit. Nah, sakitnya dia dibolehkan tidak puasa karena memang mendapat rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan gitu. Keringanan dari mana? Keringanan dari hukum syariat. Bukan keringanan misalnya ya oke lah, zaman sekarang kita konsul ke medis misalnya. Gimana dokter, saya ini kondisi fisik kesehatan saya kalau saya puasa bagaimana menurut pandangan medis misalnya. Aduh jangan bu, kalau ibu berpuasa nanti takutnya sakitnya begini. Nah dalam Islam rukhsah itu dibenarkan karena yang ahli gitu ya. Nah, jadi kalau orang yang sehat wajib. Makanya kesimpulannya ketika memang ada seseorang yang dia Islam, dia mampu berpuasa fisik kuat, dia sehat, dia nggak puasa, ya paling kita bisa kategorikan dia tidak berakal gitu ya. Makanya kalau ada orang muslim yang di siang hari besok Ramadan tidak ada rukhsah yang dibenarkan tidak berpuasa tapi dia nggak puasa sedangkan syaratnya ada, ya berarti dia kesimpulan apa? Akalnya kurang gitu ya. Iya. Iya. Ya seperti itu bu. Kondisi memang begini. Kembali kepada esensi puasa bu ya. Esensi puasa itu dengan iman bu. Makanya seruan Allah ya ayyuhalladzina amanu. Bukannya ya ayyuhalladzinal muslimun misalnya, maaf. Artinya hanya orang terpilih terpanggil oleh Allah menjalankan puasa. Karena muslim saja dia hanya sebatas syarat wajib dan sah. Perkara dia menjalankan mau tidak itu tergantung iman tentunya gitu ya. Kalau orang beriman, mohon maaf kasarnya, biarpun dia sakit tapi dia merasa mampu. Masa iya saya puasa mati kan gitu. Misalnya kalaupun mati kan husnul khotimah kan gitu. Lagi puasa meninggal dunia misalnya gitu ya. Ya namun itu semua kembali kepada memang Islam memberikan rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Yang terpenting keringanan itu memang dibenarkan dalam syariat gitu. Tidak mengada-ngada gitu maksudnya Bu ya. Nah, kemudian dari pagi dia sehat walafiat misal. Tiba-tiba di siang hari atau sore jam 2 siang tiba-tiba sakit menggigil tubuhnya sampai kayaknya lemas lah, nggak berdaya, batalkan. Syaratnya kodok gitu. Jadi nggak usah dipaksa. Kalau memang kondisi yang dia katakan tidak, kan yang merasakan kita. Kalau sekiranya tidak mampu, kalau kita paksa puasa walaupun tinggal beberapa jam lagi, nah takutnya nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi gitu ya. Ya kalau sekiranya Islam berikan kemudahan, buka. Kalau kalian memang sakit, boleh nggak puasa. Namun ingat dikodok di hari berikutnya setelah Idul Fitri atau setelah hari raya. Yang kelima, wa iqamah, mukim, penduduk atau seseorang yang tidak dalam perjalanan. Nah ini ada penjelasan yang menarik Bu. Seseorang yang dalam perjalanan jauh dibolehkan untuk tidak berpuasa, disebut musafir. Perjalanannya yang terpenting bukan dalam rangka maksiat gitu. Jadi ketika ada seorang yang dalam perjalanan maka dia boleh tidak berpuasa. Nah ada pertanyaan, berapa jarak yang dibenarkan dalam syariat untuk dibolehkan perjalanan jarak tempuh untuk tidak berpuasa, dibolehkan gitu Bu ya. Walaupun kalau zaman sekarang dengan teknologi yang luar biasa sekarang, kalau menurut Imam Hanafi itu 1 farsah
1 mil jaraknya. 1 mil itu 1 Bu. 1 kilometer lebih ukuran lebih ya, karena menurut Imam Syafi'i 83 kilometer sampai 88 kilometer. Ini pun, nah jangan jadi alasan lagi Bu, kenapa nggak puasa. Saya pulang kampung, jaraknya misalnya 100 kilo misalnya. Kondisi 83 kilometer menurut Imam Syafi'i tadi, atau 88 kilometer, dengan kondisi jarak tempuh berbeda dengan kita menaiki transportasi yang nyaman. Jadi tingkat kesulitan, tingkat keberatan, tingkat keinian kita gitu, kemampuan gitu. Artinya kalau sekarang dengan berkendara pesawat atau kereta atau mobil kan tidak memberatkan. Yang dibolehkan dia tidak puasa ketika dia sedang musafir, artinya memberatkan dirinya saat dia melakukan perjalanan jauh, namun dalam perjalanan itu memberatkan kondisi fisiknya. Misalnya dia kayak zaman dulu mungkin berkendara unta, kepanasan, sekarang mobil ada AC, nggak ada cerita gitu ya. Jadi jangan, terus gimana? Apakah tidak relevan tentang keterangan Imam Syafi'i 83 km, apakah itu tetap berlaku atau tidak zaman sekarang? Tetap berlaku dengan catatan tingkat kemudorotan, kesulitan kita sejauh mana. Kalau misalnya 83 km kita tempuh dengan kondisi berkendaraan nyaman, tidak memberatkan kita dalam kondisi puasa, tidak berlaku. Walaupun itu katakan 100 km sekalipun tidak berlaku. Kenapa? Urgensinya adalah tingkat memberatkan atau tidak gitu. Kalau misalnya memang memberatkan, boleh dia berbuka gitu. Tapi kalau memang tidak memberatkan, ya dia terus tetap menjalankan saumnya gitu. Sekarang masuk istilahnya apa ya, ini kan konteksnya ya walaupun mungkin kan tidak semua orang seperti kita, artinya dalam perjalanan jauh, misalnya berkendaraan motor misalnya, kayak misalnya pulang ada yang ke Kebumen, Brebes misalnya, naik motor misalnya, di siang hari dia puasa, tapi dalam perjalanan memberatkan dirinya, sehingga memang harus dia menuntut dia untuk harus membuka puasa, maka itu rukhsah, boleh gitu. Jadi dilihat dari kesukaran, tingkat kesukaran dalam menjalaninya puasa tadi. Kalau memang nggak ada kesulitan, tidak ada hal-hal yang ini, ya terus berpuasa gitu Bu ya. Itu pengertian daripada mukim ya. Jam berapa sudah? Satu lagi barangkali, nanti takutnya nggak rukun puasa Bu ya.